Halo, Bapak Menteri Agama yang terhormat. Pernyataan Bapak sangat menyayat hati bagi kami yang beragama Muslim. Bapak telah membandingkan suara azan subuh seperti gonggongan anjing. Sangat memilukan perkataan Bapak itu. Bukan saya saja diinginkan Muslim Indonesia akan tersinggung, Pak, tapi seluruh Muslim yang ada di dunia akan tersinggung oleh pernyataan itu. Soalnya, dimanapun saya bergaul dengan orang agama lain, non-Muslim, tidak pernah berkata hal seperti itu, bahkan saling menghargai. Bapak sendiri orang Muslim telah menghujat agama Bapak. Na'udzubillah. Saya, teman saya, mulai dari orang Batak non-Muslim sampai orang Papua, Pak, tidak pernah berkata seperti itu. Bapak orang Muslim, tapi tega-teganya Bapak kata seperti itu. Sangat pedih, Pak, bagi saya, pedih. Betul yang dikatakan adik kita yang di Papua sana. Saya juga pernah bertanya kepada orang Papua. Bahkan di daerah Papua itu, Pak, sangat damai orang beragama. Sangat damai. Saling membantu. Betul kata yang dikatakan adik tadi. Yang di Facebooknya itu. Terima kasih deh. Karena adik telah meluruskan. Jadi alarm subuh itu, Pak, memang sangat dibutuhkan. Apalagi yang kami pedagang dan beraktivitas pagi. Bukan orang Islam saja, Pak, tapi orang non-Muslim membutuhkan suara azan. Bahkan itu sebagai tanda menandakan hari sudah siang. Jadi seperti ibu-ibu yang anaknya sekolah, suaminya bekerja, dia membutuhkan alarm pagi. Karena apa? Ada anaknya sekolah jauh dan suaminya bekerja. Pagi-pagi ibu-ibu itu sudah bangun mendengar suara azan dan dia memasak. Dan setelah memasak, anaknya dibangunkan dan dia bergegas-gegas untuk menyiapkan anak-anaknya, Pak. Setelah siap, anaknya ada yang berangkat pagi jam 6. Karena kita kadang-kadang jauh dari hubungan sekolah, kadang-kadang jauh, otomatis dia membutuhkan waktu pagi. Agar ada juga takut dengan macet. Ya, Pak, tahu? Kadang-kadang macet, Pak. Jadi kalau kena macet, lambat datang ke sekolah. Makanya orang membutuhkan alarm subuh itu, Pak. Jadi Bapak jangan asal bicara. Bukan kami orang Islam saja yang butuh itu, Pak. Seluruh manusia baik pun non-Muslim membutuhkan alarm pagi. Kalau dikecilkan, berarti sama aja kita tidak azan. Sama saja kita tidak membangunkan orang. Jadi Bapak mengeluarkan petua-petua seperti itu, Pak, sangat menyayat hati. Kalau seandainya Bapak bicara semasa zaman Nabi dulu, hukuman pancung, Pak, itu sudah pasti. Sudah pasti Bapak dapatkan. Sudah berpisah kepala dari badan Bapak itu. Kalau ditegakkan syariat Islam, Pak. Tapi karena di Indonesia ini kita tidak menegakkan syariat Islam itu. Jadi kepada Bapak seorang menteri yang bersekolah tinggi dan berpendidikan tinggi, apalagi pendidikan agama kuat, ada istilah mengatakan, Bapak, ada istilah mengatakan petua ini sangat berguna bukan bagi Bapak saja, bagi seluruh para pejabat dan para menteri. Itu sangat berguna. Kalau berjalan, pelihara kaki. Kalau melenggang,
pelihara tangan. Kalau berbicara, pelihara lidah. Jadi Bapak tidak menjaga yang itu, Pak. Bapak tidak menjaga lidah Bapak asal keluar. Bapak seorang pendidikan yang sangat dibutuhkan oleh bangsa dan negara ini. Sekarang Bapak lihat, sampai foto-foto Bapak, suara Bapak pun sudah dibandingkan seperti suara anjing. Bagaimana hinanya Bapak? Bagaimana hinanya itu? Bukan saya ini yang bicara, Pak, tapi Bapak lihat di Facebook, Bapak lihat di media-media, Bapak lihat di YouTube. Bagaimana Bapak diperlakukan, sampai foto Bapak, sampai suara Bapak ditirukan seperti suara anjing. Na'udzubillah min zalik Bapak. Na'udzubillah min zalik. Sebenarnya Bapak banyak kemarin. Di belakang Bapak itu banyak Muslim, banyak orang Islam, tapi satu pun tak mencegah pernyataan Bapak itu. Itulah sayangnya Bapak. Jadi saya ingatkan kepada Bapak, siapapun saja, saya ingatkan. Sekali lagi saya berpesan, jangan buat kegaduhan. Kami masyarakat kecil tidak pernah membuat kegaduhan, Pak. Bapak lihat kami rukun dan damai bertetangga, baik pun Muslim maupun non-Muslim. Tidak pernah. Di pasar pun kami damai, Pak. Tidak pernah kami, walaupun kami ribut sampai bertinju pun, tapi agama tidak pernah disinggung-singgung. Baik pun Islam tidak pernah menyinggung agama lain. Baik pun agama lain tidak pernah menyinggung agama Islam. Cukup dengan pribadi. Jadi kami ini sebenarnya damai, Pak. Yang membuat kegaduhan itu adalah orang yang besar-besar karena ingin mencari nama. Jadi kami itu cukup, Pak. Cukup. Tunjukkanlah kami ke jalan yang lurus, jalan yang damai. Mudah-mudahan Indonesia ini kami minta aman dan tentram saja, Pak. Kita ini rakyat beragama. Rakyat beragama ini, Pak. Kalau bisa kami damai. Itulah yang kami harapkan. Harus saling bahu-membahu, Pak. Orang di luar Islam itu, Pak, menghargai agama kita. Puasa ini kita sangat dihargai. Kadang-kadang orang Islam aja yang tidak menghargai agama kita. Tapi non-Muslim seperti Kristen, walaupun alirannya mana, tetap menghargai kita. Tidak pernah dia makan-makan di jalanan. Orang Islam saja yang banyak-banyak makan di jalan, membuka-buka warung. Jadi kita ini sangat dihargai oleh agama ini tuh. Jadi jangan Bapak buat kegaduhan. Bimbinglah kami ini, Pak. Bimbing kami ke jalan yang benar, jalan yang diridui Allah ini, Pak. Jangan kami diasuh dan diadu domba. Pitua-pitua Bapak itu bukan saya pribadi yang tersinggung. Saya juga tersinggung. Bahkan seluruh Muslim, mulai dari yang bayi sampai yang mau mati besok, akan tersinggung dengan pernyataan Bapak itu. Mengatakan, membanding suara azan seperti suara anjing. Na'udzubillah min zalik. Kalau saya dekat sama Bapak, jujur Pak, kalau tidak ada hukum di Indonesia ini, entah apalah yang terjadi, Pak. Maaf Bapak ya. Jadi sekali lagi saya mengasih tahu kepada Bapak dan nasihat. Ini pituas dari orang tua-tua lama, Pak ya. Sangat berharga. Satu lagi, di mana bumi dipijak, di sana langit dijunjung. Di mana orang itu ada, kita ikutkan cara orang itu. Dan satu lagi, sekali lagi yang saya ucapkan tadi, kalau berjalan pelihara kaki, melenggang pelihara tangan, berbicara pelihara lidah. Itu Pak yang penting. Yang penting, jangan kita menyinggung. Jangan kita bawalah Indonesia ini dalam kedamaian. Bapak bawa Indonesia ini damai dan sejahtera. Itulah yang kami harapkan. Masalah ekonomi lagi tidak akan kami permasalahkan, Pak. Tapi jangan saling menghujat antara suku,
berbangsa, dan beragama. Itu saja yang saya sampaikan kepada Bapak. Mudah-mudahan ini sangat bermanfaat bagi Bapak dan bagi seluruh yang mendengar pembicaraan saya ini dan nasihat ini. Mudah-mudahan ini sangat berharga, Pak. Jadi bimbinglah kami semuanya ke jalan yang diridhoi dan jalan yang benar. Saya tidak menghujat, Pak, tapi hanya memberi saran dan nasihat. Dari sini ke atas cukup Pak. Jangan ada lagi yang kami dengar kata-kata itu. Kalau Bapak ingin berjalan dan mencari sama dan benar dengan usaha Bapak, jangan membawa agama dan jangan membawa yang lain-lain. Jangan sampai menyinggung perasaan orang. Cukup ya Pak ya. Sudahi dan kita akhiri. Saya tidak menghujat, maaf. Saya tidak menghujat Pak ya, cuman mengasih nasihat. Ya, terima kasih, itulah sampaian saya. Kurang dan lebihnya saya meminta maaf kepada Bapak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.